Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Nah teman-teman semua, alhamdulillah hari ini saya masih bisa share lagi video saya. Ini videonya saya awali di pagi hari yang kelam ya teman-teman. Masih pagi buta ya teman-teman ya. Jadi ini saya mau masak nasi dulu teman-teman. Seperti biasa lah ya, karena Pak Su mau kerja. Semalam itu gerimis ya teman-teman. Terus cuaca dingin-dingin gimana gitu ya. Jadi nasi kita itu habis teman-teman, sebab anak-anak dan suami itu buat mie ya teman-teman ya, terus dimakan pakai nasi juga. Jadi nasi sisa semalam itu udah habis, jadi saya paginya harus gercep buat masak nasi ya teman-teman. Saya satu hari pokoknya satu harian itu saya masaknya 3 canting ya teman-teman. Cantingannya itu kaleng susu gitu. Jadi 3 kaleng susu itu kita masak setiap harinya teman-teman, karena kan ini bisa sampai malam ya teman-teman ya. Jadi saya nggak ulang-ulang lagi untuk masak nasi, sebab kalau saya ulang-ulang masak nasi teman-teman, saya harus berulang-ulang juga untuk ngidupin air keran ini. Karena kalau saya menghidupkan air keran ini teman-teman, saya hanya menghidupkannya di pagi hari. Saya fullkan untuk isi bak mandinya. Terus untuk masak nasi juga saya harus gercep juga ya teman-teman ya. Jadi masak nasi ini airnya nggak pakai air bak mandi ya teman-teman ya. Pastinya pakai air bersih yang keluar dari keran ya teman-teman. Ini kerannya ini langsung dari sumur bornya ya teman-teman. Jadi ini saya masak nasi dulu karena Pak Su itu mau berangkat kerja ya teman-teman. Ini saya bikin videonya di hari Selasa pagi ya teman-teman ya. Ini udah selesai untuk nyuci berasnya, sekarang tinggal dimasakin, tinggal dicetek. Ayo kita lakukan kegiatan yang lain ya teman-teman ya. Nah ini lanjut ya teman-teman, kita sambil nunggu nasinya mateng, kita mau cuci piring dulu nih teman-teman. Lumayan banyak ya cucian piringnya. Sore kemarin saya nggak nyuci piring teman-teman, ditambah lagi semalam Pak Su dan anak-anak itu kan bikin mie ya teman-teman ya. Jadi tambah banyak yang kotor ya teman-teman. Ya seperti inilah ya teman-teman ya, aktivitas saya itu enggak lepas dari cucian piring teman-teman. Jadi untuk video kali ini tuh saya enggak masak ya teman-teman ya, karena kemarin sore sekitar jam 5 itu saya udah masak teman-teman buat menu bekal Pak Su hari ini. Sebab kalau kita goreng ikan itu teman-teman nggak bisa cepet ya teman-teman ya. Pak Su itu berangkatnya jam 7.30, itu dia udah siapan mau pergi ya teman-teman ya, walaupun jam absennya itu paling lambat sekitar jam 8.30, tapi karena mumpung apa namanya itu kita harus buru-buru ya teman-teman ya, pokoknya diburu waktu, nggak mesti kan Pak Su itu berangkatnya jam 8 ya teman-teman ya. Nanti takutnya di jalan atau gimana gitu ya, kita nggak mendoakan ya teman-teman, mana tahu nanti bocor ban atau ada yang ketinggalan di rumah, kan masih bisa untuk Pak Su kejar lagi untuk pulang atau gimana gitu ya. Jadi jangan terlalu mepet waktunya ya teman-teman ya. Jam absennya jam 8.30, kita harus berangkat jam 8 kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi harus jam 7.30 itu Pak Su udah harus berangkat ya teman-teman ya, biar nggak terlalu mepet waktunya ya teman-teman untuk absen. Makanya saya itu pagi-pagi harus masak cepat ya teman-teman ya. Kalau seandainya seperti ikan, saya pagi-pagi itu harus masak buru-buru teman-teman.
Jadi kalau untuk goreng ikan lebih baik saya gorengnya di sore hari. Kalaupun mungkin cabenya saya goreng di pagi hari mungkin ya teman-teman ya. Jadi untuk ikannya atau yang lain-lain itu saya gorengnya di sore hari ya teman-teman. Jadi tinggal mencampurkannya di pagi hari biar agak panas-panas gimana gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya udah masak ya teman-teman. Kemarin saya masaknya ikan ikan serai namanya di sini ya teman-teman, ikan laut juga, ikan serai terus dicampur sama tempe dibaladoin ya teman-teman. Kalau untuk bikin gulai saya tuh sekarang lagi mikir santan itu mahal ya teman-teman kalau di sini. Terus pokoknya satu butir kelapa itu mahal dan saya pun juga menghindari kolesterol ya teman-teman ya. Makanya saya nggak mau lagi untuk makan santan, walaupun sesekali kalau misalnya udah apa namanya itu udah tepergok gitu ya kepergok gitu gimana gitu, udah waktunya misalnya ke rumah siapa gitu ya, mendadak aja mereka bikin gulai, ya mau tak mau saya makan juga kalau di rumah orang ya teman-teman. Tapi kalau di rumah saya sendiri mungkin saya bikin gulai itu bisa dibilang dalam 1 bulan itu sekali atau 2 kali aja ya teman-teman ya. Karena saya juga pokoknya menghindari banget yang namanya santan ya teman-teman. Nah ini untuk cucian piringnya udah hampir selesai ya teman-teman ya. Sambil liatin saya nyuci piring, saya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu meluangkan waktunya buat nonton video saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah ninggalin jejak, insya Allah nanti saya akan berkunjung balik ya teman-teman. Oh ya, saya mau nanyain kabar teman-teman nih, bagaimana kabar teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini untuk cucian piringnya udah selesai ya teman-teman. Sekarang waktunya saya mau sapu rumah dulu. Bisa teman-teman lihat nih semua jendela masih ketutup ya teman-teman ya. Karena apa namanya itu di luar itu kan masih mendung ya teman-teman. Di luar itu kan habis hujan semalam, jadi mendung-mendung syahdu gimana gitu ya teman-teman di luar sana. Nah ini saya buka dulu untuk hordengnya. Hordeng rumah saya ini nggak ada tali untuk pengikatnya gitu ya teman-teman. Dulu pernah sih dibikin semuanya itu ada talinya ya teman-teman, tapi nggak bisa bertahan teman-teman, dimaini sama adik Saka, jadi ujung-ujungnya semuanya dilepas, biarlah nggak pakai tali ya teman-teman, karena itu kan pakai nggak pakai tali karena di sana kan ada apa namanya teralis ya teman-teman ya, jadi pakai terali gitu disangkutin aja di sana. Dan ini untuk nyapu di ruang depan itu udah selesai ya teman-teman. Kita matikan dulu lampunya, walaupun lampunya nggak begitu terang ya teman-teman ya.
lampu di depan itu sengaja dikasih biarlah redup ya teman-teman. Yang penting ada pencahayaan, karena saya agak takut ya teman-teman kalau malam hari di ruang depan sana. Makanya saya nggak mau ruang depan sana itu gelap. Jadi saya pokoknya tetap dikasih lampu walaupun redup ya teman-teman. Dan untuk kamar depan juga udah selesai saya sapuin. Sekarang lanjut saya mau sapu ruang tengah ya teman-teman ya. Saya nggak sapu untuk kamar utama kita ya teman-teman, karena Pak Su kan sama anak-anak masih tidur. Kalau untuk Kak Berli juga masih tidur teman-teman, sebab dia masuk sekolahnya siang sekitar jam 10.30. Jadi dia masih tidur juga ya teman-teman. Apalagi adik Saka ya, kalau adik Saka itu bangunnya nggak tahu jam berapa ya teman-teman. Kadang-kadang bisa sampai jam 9 atau jam 10-an baru dia bangun, sebab dia malam juga susah tidur teman-teman. Nggak tahu saya kenapa dia susah tidur, padahal siang itu dia aktif banget, terus malamnya dia susah tidur ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau paginya itu dia bangunnya nggak menentu juga. Kalau dia cepat tidurnya pasti dia jam 8 itu udah bangun teman-teman. Tapi kalau misalnya itu tidurnya lambat, bisa jadi jam 10-an dia baru bangun. Saya biarin aja teman-teman. Kalau dia nggak puas tidur nanti dia nangis-nangis. Makanya saya biarin aja. Nah, lanjut ke video ya teman-teman. Ini untuk sapunya udah selesai, dan untuk nasi saya udah mateng alhamdulillah. Jadi saya bisa tinggal masukkan ke tempat tempat bekalnya Pak Su ya teman-teman ya. Dan ini nasinya hanya seperti ini porsinya ya teman-teman ya. Kalau untuk sambalnya saya masukin 2 potong. Kadang itu Pak Su nggak dimakan juga ya teman-teman. Kalau ikan ini kayaknya Pak Su itu kurang suka, tapi nggak tahu juga nanti ya. Mudah-mudahan habis ya teman-teman ya. Ini untuk sambal saya ini kekurangan minyak teman-teman, jadi agak kering gitu. Cabenya sih banyak ya teman-teman ya. Tapi untuk untuk minyaknya yang kurang ya teman-teman, jadi agak kering gitu untuk sambal saya yang sekarang. Dan ini udah selesai aja, tinggal kita masukkan ke dalam box motor ya teman-teman ya. Setelah itu saya lanjut mau jemur pakaian teman-teman. Kemarin sore sudah saya cuci. Jadi seperti inilah suasana di luar itu, cerah ya teman-teman. Padahal semalam itu habis hujan. Alhamdulillah cerah. Jadi saya mau cepat-cepat aja buat jemur pakaian teman-teman. Jadi biar nanti pas jam 12 tank itu nanti pakaian ini udah merata keringnya ya teman-teman. Sebab kalau di sini sekarang teman-teman, hujan itu malam hari, terus siang itu panas terik teman-teman. Kadang-kadang di tengah hari itu hujannya bercampur sama panas yang terik gitu. Nggak tahu juga saya entah kenapa sekarang cuaca itu tak menentu ya teman-teman ya. Ya kita kan bukan BMKG ya teman-teman, jadi kita nggak bisa memprediksikan hujannya kapan, terus panasnya kapan ya teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kelihatan matahari di pagi hari ya kita cepat-cepat aja buat jemur pakaian kalau kita ada jemuran ya teman-teman. Teman-teman semua lagi pada ngapain nih saat nonton video saya? Apa sama seperti saya, aktivitas yang padat di setiap harinya? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan hari ini teman-teman mau masak apa? Boleh juga tulis di kolom komentar. Mana tahu nanti bisa jadi referensi buat saya masak besok-besoknya ya teman-teman ya. Dan ini cucian. Ini jemuran saya udah hampir selesai nih teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah meluangkan waktu nontonin video saya. Semoga video saya ini bisa diambil manfaatnya ya teman-teman ya. Dibuang yang buruknya ya teman-teman. Ambil yang positif-positif saja dari video saya ini.
Jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan subscribe, share video saya ya teman-teman ya. Video saya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa tonton video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.